Meminta tanda dari surga. Renungan diinspirasi dari Injil Lukas bab 11 ayat 15 sampai dengan 26. Sekali peristiwa, setelah Yesus mengusir setan, ada beberapa orang yang berkata, "Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, kepala setan." Ada pula yang mencobai dia dan meminta tanda dari surga. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jika iblis juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana mungkin kerajaannya dapat bertahan? Sebab kalian berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusir setan? Sebab itu, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya, amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Barang siapa tidak bersama aku, ia melawan daku, dan barang siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari pemberhentian. Dan karena tidak mendapatkannya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu telah bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan tinggal di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikianlah sabda Tuhan. Orang Yahudi meminta suatu tanda dari surga setelah menyaksikan Yesus yang menyembuhkan seorang yang kerasukan setan yang membisukan. Apakah yang mereka maksud dengan tanda dari surga? Tanda dari surga macam apakah yang dituntut orang Yahudi? Apakah tindakan Yesus mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit bukan tanda dari surga? Kekerasan hati membuat mata hati mereka buta akan kebenaran sejati. Secara tidak mereka sadari, Yesus Sang Mesias yang dinubuatkan para nabi sudah hadir secara utuh di hadapan mereka, adalah suatu tanda dari surga itu sendiri. Kita pun suka berlaku seperti orang-orang Yahudi. Bila ada musibah, gempa bumi atau tsunami yang menewaskan banyak orang, selalu kita katakan, "Tuhan marah," atau "Itulah hukuman Tuhan," dan lain sebagainya yang mempersalahkan Tuhan atau surga. Bahkan sebagai umat beriman di zaman modern,
kita juga masih sering mendakwa Tuhan atau surga dalam segala hal atau kejadian-kejadian buruk yang terjadi di sekeliling kita. Seolah-olah Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang hanya menghukum, bukannya mengasihi kita. Kita lupa bahwa Allah yang kita imani adalah kasih itu sendiri yang selalu menyertai kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Apabila cuaca baik, kehidupan baik, keluarga baik, kita tidak bertanya, "Why me, God?" Tetapi saat kawan atau kerabat kita menderita sakit parah atau bahkan meninggal, baru kita ingat akan Tuhan dan bertanya kepada Tuhan, "Why me, God?" Kita berdoa tetapi tidak yakin bahwa doa kita akan didengar dan dikabulkan Allah. Kita tidak yakin akan doa-doa kita sendiri. Bukankah kita selalu mendaraskan doa Bapa kami? Datanglah kerajaan-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Setiap peristiwa hidup adalah tanda-tanda dari surga. Kita hanya harus lebih peka dan mensyukuri kebaikan Tuhan dalam segala hal dan tidak selalu bertanya mengenai hal-hal yang menurut pandangan kita tidak layak kita alami sendiri. Allah yang Maha Baik, mampukan aku untuk selalu melihat kebaikan-Mu dalam setiap hal dalam hidupku.